Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan shalawat terucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita dapat pertolongan syafaat beliau di akhir-akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Rijal untuk menyampaikan tausiah yang bertemakan dengan ilmu dengan dua subtema. Yang pertama, wajibnya kita menuntut ilmu. Yang kedua, keutamaan kita menuntut ilmu. Wajibnya menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Dalam sabda Rasulullah SAW menjelaskan kurang lebih seperti ini. Talibul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Kita ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Makanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan fardu ain. Karena sesuatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju tersebut. Semisal kita puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa merupakan suatu kewajiban. Terus dalam perkara ibadah, misal sholat, maka kita harus berwudu tuh sebelum sholat, yang wajib juga. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena wudu adalah salah satu syarat sah sholat. Begitu juga dengan ibadah wajib lainnya. Terus keutamaan menuntut ilmu, sesuatu yang Allah wajibkan maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilahnya juga. Contoh hadis berikut. Man salaka tariqan yatasimu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan menuju surga juga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang hadis tersebut sebagai mana konteksnya yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu yang mana sudah dihitung nih sebagai pahala yang dengannya Allah pun akan mempermudah jalan kita menuju surga. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Pastinya itu yang didapat on the point gitu. Yang dengan pengetahuan tersebut maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan memudahkan kita juga menuju surganya Allah. Satu hadis lagi, man yuridallahi khairan yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa yang Allah hendaki kebaikan, maka Allah juga akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah tidak berkata akan memberikan harta, tapi Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan tersebut. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia,
sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ternyata itu salah besar teman-teman. Kepahaman akan ilmu agamalah yang menjadi patokan, maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar akan ilmu agama. Dalam salah satu hadis juga Nabi menyebutkan bahwa Allah murka kepada orang yang mempunyai ilmu dunia dengan bahkan mahir begitu dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kalau kita lihat dari realitas sekarang ini, berapa banyak itu seseorang yang mempunyai titel berderet panjang, mulai dari dokter, profesor, sarjana, panjang itu pokoknya. Tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau mau kita merenung sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Setelah kita uraikan begitu perkara wajibnya ilmu dan keutamaan menuntut ilmu bagi seorang muslim, sekarang apa nih yang harus kita lakukan? Keputusan ini penting begitu untuk kita. Mulai detik ini kita berpikir apa yang harus kita lakukan, karena yang kita lakukan sekarang akan berdampak itu nantinya kepada kehidupan yang kekal kita di akhirat, kekal dan abadi kita di akhirat. Kayak mungkin ini tips atau mungkin kita sekedar sharing juga Rijal dapat dari majelis ilmu, dari guru-guru, dari ustadz. Yang pertama adalah langkah pertama itu perlu kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri kita dengan jujur. Di antaranya adalah dengan melihat amalan wajib apa nih yang masih sering kita tinggalkan. Lalu tanyakan lagi apakah amalan-amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Terus langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu tersebut. Terus langkah ketiga, kita mulai datangi majelis ilmu dan bertanya tentang permasalahan agama yang belum kita ketahui, yang tidak atau belum kita ketahui. Langkah kelima dan mungkin langkah terakhir dari saya, mungkin amalkanlah ilmu yang kita dapatkan. Ini juga merupakan perkara penting yang sering tidak diindahkan gitu oleh kita sebagai para penuntut ilmu. Mungkin untuk sebagai kesimpulan, selama hayat masih di kandung badan, mari kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah, karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadikan insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Mungkin dicukupkan sekian tausiah dakwah dari Rijal. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena sejatinya tidak ada yang sempurna, mungkin begitu. Ada pantun mungkin pantun lucu dari internet, Rijal baca referensinya. Kurang lebih seperti ini. Luasnya laut tak cukup menampung rindu, apalagi rindunya berjajar tak terbatas. Apabila ada yang salah, sesungguhnya bukan dari kalbu. Sesungguhnya hanya sebatas menuntut ilmu dan hiburan tawa lepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.